Pekan lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis hasil terbaru Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024. Hasilnya memprihatinkan khususnya di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prevalensi stunting di wilayah ini melonjak tajam dari 50,1% pada tahun 2023 menjadi 56,8% pada tahun 2024. Kenaikan sebesar 6% ini menempatkan TTS sebagai salah satu daerah dengan beban stunting tertinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS, Dr. Ria Carolina Tahun, mengakui peningkatan tersebut. Kami terima hasil survei ini. Tapi kami tetap melaksanakan surveillance gizi melalui EPP BGM dan hasilnya 44%. Menurutnya, data EPP BGM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat dinilai lebih akurat karena menggunakan pendekatan by name by address, sedangkan SSGI hanya berdasarkan survei terhadap 701 anak. Namun demikian, perbedaan angka tidak mengurangi urgensi situasi. Dr. Ria menyebutkan bahwa lonjakan angka stunting sejalan dengan meningkatnya jumlah ibu hamil dengan status anemia, kekurangan energi kronis atau KEK, dan kehamilan pada remaja. Semua faktor ini memperbesar risiko lahirnya anak stunting, yang pada akhirnya berdampak terhadap pembiayaan kesehatan jangka panjang dan kualitas sumber daya manusia. Dinas Kesehatan Kabupaten TTS sejauh ini menjalankan sejumlah upaya pencegahan pada periode krusial 1000 hari pertama kehidupan. Program-program seperti pemberian makanan tambahan atau PMT untuk ibu hamil dan ibu dengan KEK, pemeriksaan kehamilan atau ANC, imunisasi, distribusi tablet tambah darah, serta promosi inisiasi menyusui dini atau IMD dan ASI eksklusif telah dijalankan. Namun, program-program tersebut tampaknya belum cukup efektif menekan angka stunting. Menurut Dr. Ria, pengentasan stunting tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor dengan dinas-dinas konvergensi seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Perikanan, Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat, dan dinas konvergensi lainnya. Kita perlu duduk bersama untuk menentukan arah penanganan yang lebih komprehensif. Hasil SSGI Kabupaten Timur Tengah Selatan stuntingnya 56,8%, jadi naik sekitar 6%. Nah ya memang kita menerima untuk hasil SSGI ini karena ini hasil survei. Tapi kami tetap melaksanakan surveillance gizi lewat EPP GBM dan EPP GBM kami 44%. Karena realnya untuk EPP GBM itu kan by name by address. Jadi semua masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan bayi balitanya dibawa ke posyandu untuk ditimbang. Kalau SSGI itu kan survei. Jadi dari 40-an ribuan anak dilakukan survei 701 anak. Memang dampaknya bagus. Kami menerima karena memang itu akan berdampak pada pembiayaan kebijakan kesehatan. Jadi ketika dengan angka stunting yang tinggi pasti pembiayaan kesehatan juga akan bertambah. Kemudian yang berikut kita lihat dari angka kehamilan itu juga naik. Dan itu ibu hamil yang terkena anemia, kemudian bumil kek, kemudian hamil remaja itu juga sangat cenderung itu yang menyebabkan stunting. Kami duduk bersama lagi dengan Dinas Konvergensi Stunting supaya kita satu langkah dan bersama-sama. Karena kalau kami pencegahannya, nanti kalau pencegahannya tidak berhasil, maka nanti berdampak ke stuntingnya. Karena kalau stunting itu sudah permanen, sudah tidak agak sulit untuk diobati. Fakta kenaikan stunting di TTS bukan sekedar statistik, melainkan cerminan nyata dari kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Alih-alih menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, birokrasi lokal justru menunjukkan lemahnya perencanaan, koordinasi, dan implementasi program yang menyeluruh dan berkelanjutan. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa kebijakan yang tidak berbasis pada kebutuhan real masyarakat hanya akan memperpanjang siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial. Stunting meningkat, kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim makin mengakar.
Kegagalan ini terus menjadi alarm keras bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan reformasi kebijakan. Penanganan stunting tidak boleh lagi menjadi agenda seremonial atau rutinitas administratif. Ini harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah dengan pendekatan lintas sektor yang terukur, transparan dan akuntabel, guna menyelamatkan generasi Kabupaten TTS yang sehat, cerdas dan berkualitas. Polcelere KLTV News mewartakan.